Ya, jadi supaya tidak ada salah tafsir, saya hanya menyampaikan bahwa kenapa dia terbuka sebagian, itu adalah yang menyangkut tadi KTP, kemudian NPWP, dia tetap terbuka, tetapi ketika di situ nomornya itu adalah nomor yang rahasia. Jadi hanya sebatas nomor, Pak, ya. Yang lainnya menjadi informasi terbuka. Ijazah kan salah satu persyaratan tuh kalau nggak salah kalau yang terbaru cuma SMA ya, tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada SD, SMP ya. Nilainya itu dikecualikan, tapi ijazah secara keseluruhan itu terbuka. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang KIP, Perkislip, dan Perki PPSIP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi akuo. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa akuo. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.32 huruf A adalah informasi yang terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.32 huruf B yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan ijazah yang tercantum unsur nilai, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B selain daripada yang telah diuraikan pada paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, paragraf 6.3, dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Inkrah van Gewitz. Ya, kami sampaikan terdapat pendapat berbeda dissenting opinion. Bismillah. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Samrotun Haji Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. A. Kewenangan relatif. 7.1 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum majelis menjadi undang-undang. Pasal 1 angka 9 Komisi Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi. Pasal 8 ayat 2 KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. 7.2 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
Pasal 1 ayat 8 Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan gubernur. 7.3 menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf 7.1 dan paragraf 7.2 dengan demikian termohon merupakan badan publik yang berkedudukan di daerah yakni Provinsi DKI Jakarta dan bertugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 7.4 menimbang bahwa berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Pasal 6. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat. 2. Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi. 7.5 menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP, kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten di provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten Kota tersebut belum terbentuk. 7.6 menimbang bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai terbentuk sejak 2012 sehingga sudah sepatutnya pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan sesuai kewenangannya yaitu oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengingat bahwa termohon adalah badan publik tingkat provinsi. 7.6 menimbang bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai terbentuk sejak 2012 sesuai dengan legal standing yang dimiliki dalam hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 157/2012 tentang penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus KI Ibu Kota Jakarta periode tahun 2012-2016 mengingat termohon merupakan badan publik tingkat provinsi maka sudah sepatutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada KI Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya. 7.7 menimbang sebagaimana penjelasan paragraf 7.1 sampai dengan paragraf 7.6 maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan memeriksa dan memutus permohonan akwa terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi berada pada Komisi Informasi berada pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Mekanisme akses bagi pemohon informasi publik menimbang bahwa dokumen berkas pencalonan kepala daerah sebagaimana mungkin sampai di situ saja dissenting opinion kami karena ini kalau akses bagi permohonan informasi pasti itu berhubungan dengan ranah proses di Komisi Informasi DKI Jakarta. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Paulin selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrutun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Majelis Komisioner Rospita Vici Paulin ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotun Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, para pihak kita masih ada satu lagi. Saya tawarkan apakah kita skorsing atau kita lanjut tanpa langsung masuk ke amar putusan karena kalau bagian depannya kan kurang lebih sama ya. Bagaimana? Jadi nanti habis nggak perlu nunggu sampai jam 2 ya. Kita sepakat ya. Saya langsung saja ya. Karena kan bagian lainnya sama ya. Putusan nomor 067/10 Romawi KIP strip PSI strip A strip M _2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 067/10 Romawi KIP strip PSI _2025 yang diajukan oleh nama Leoni Lydia alamat dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta alamat dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai termohon.
Duduk perkara dianggap dibacakan, kesimpulan para pihak dianggap dibacakan, pertimbangan hukum dianggap dibacakan, pendapat majelis dianggap dibacakan. 5. Kesimpulan dianggap dibacakan. 6. Amar putusan. Memutuskan. 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf A adalah informasi yang terbuka. 6.3 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B yang pada pokoknya terkait fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan ijazah yang tercantum unsur nilai, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak adalah informasi terbuka sebagian. 6.4 mengukuhkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan Komisi Pemilihan Umum dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 6.5 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 huruf B selain daripada yang telah diuraikan dalam paragraf 6.3 merupakan informasi terbuka. 6.6 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2, paragraf 6.3, paragraf 6.4 dan paragraf 6.5 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Sama dengan yang tadi terkait dengan KPU DKI, ini juga ada pendapat dissenting opinion, tapi materinya hampir sama. Jadi kami membacakan hanya yang terkait khusus saja. Pendapat berbeda dissenting opinion terhadap putusan ini, anggota Majelis Samroto Naja Ismail memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terkait permohonan akuo sebagai berikut. A. Kewenangan relatif itu kami anggap dibacakan. Lalu kemudian Pasal 1 angka 9 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian Pak menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf 7.1 dan paragraf 7.2 dengan demikian termohon merupakan badan publik yang berkedudukan di daerah ini Kota Surakarta dan bertugas menyelenggarakan pemilu atau pemilihan kota dan wakil wali kota Surakarta. 7.4 menimbang bahwa berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 pasal 6 pasal 7 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang KIP juga dianggap telah dibacakan. 7.6 menimbang bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah KIP Jawa Tengah mulai terbentuk pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/18/2010 sehingga sudah sepatutnya pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan sesuai kewenangannya yaitu oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, mengingat bahwa termohon adalah badan publik tingkat kabupaten wilayah badan publik tingkat kabupaten kota. 7.7 menimbang sebagaimana penjelasan pada paragraf 7.1 sampai dengan paragraf 7.6 maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengutus permohonan akuo. Itu saja. Terima kasih. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samroto Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 29 Januari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan tanpa dihadiri termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samroto Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Baik, demikian Bapak Ibu, putusannya sudah dibacakan ya. Para pihak yang tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang ya, paling lambat 14 hari setelah putusan ini diterima ya. Jadi bukan berdasarkan hari ini tapi setelah putusannya diterima. Ya, demikian. Ada yang ingin disampaikan dari para pihak? Silakan. Ya. Saya hanya ingin memastikan kedudukan hukum. Ya. Jadi sesuai pasal 127 RV memang perubahan gugatan yang terkait dengan subjek hukum, dalam hal ini penggugat itu
tidak dibenarkan untuk diubah atau dikurangi. Jadi saya ucapkan terima kasih Majelis Komisioner sudah menolak permohonan pengurangan permohon dan sehingga saya selaku pemohon berhak atas seluruh informasi yang sesuai putusan itu. Terima kasih. Ya, jadi kami memang tidak berwenang terkait jika ada permasalahan internal yang ada di pemohon. Jadi kami mengacu pada surat resmi yang ada dipegang oleh majelis, begitu ya. Dari pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi supaya tidak ada salah tafsir, saya hanya menyampaikan bahwa kenapa dia terbuka sebagian, itu adalah yang menyangkut tadi KTP, kemudian NPWP, dia tetap terbuka, tetapi ketika di situ nomornya itu adalah nomor yang rahasia. Jadi hanya sebatas nomor, Pak, ya. Yang lainnya menjadi informasi terbuka. Ijazah kan salah satu persyaratan tuh kalau nggak salah kalau yang terbaru cuma SMA ya, tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada SD, SMP ya. Nilainya itu dikecualikan, tapi ijazah secara keseluruhan itu terbuka, begitu. Ya. Demikian ya Ibu ya. Ada lagi Ibu barangkali Bapak? Kami hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Komisi. Ya, baik. Terima kasih ya. Dengan demikian, Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 067071072/PS KIP/PSI tahun 2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon KPU Kota Surakarta, KPU RI dan KPU DKI Jakarta pada hari ini Jumat 13 Februari 2026 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.